Selamat siang, 11 sosial 2. Siang, Bu. Oke, Argin silakan beri salam untuk kelas kamu. Salam Santo Yosef. Bersatu, 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 beriman, bertanggung jawab, tulus, taat, ulen. Oke, beri salam. Beri salam kepada ibu guru kita. Selamat siang, Bu. Selamat siang, silakan duduk kembali. Oke, ketemu lagi dengan Ibu Rika dalam pelajaran geografi. Sebelum kita memulai pelajaran kita sebagai umat yang beragama, marilah kita terlebih dahulu berdoa. Siapa yang akan memimpin doa kita hari ini? Kira-kira kita mau tebak angka berapa hari ini? Ayo, request. Angka berapa Domu? 1. Ternyata nama si Domu. Oke, Florensi Angel Sinaga. Silakan maju ke depan untuk berdoa. Kuat ya suaranya ya. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur Bapa atas pernyataan-Mu sampai pada siang hari ini. Tuhan, sebentar lagi kami akan laksanakan kegiatan kami. Kiranya apa yang kami jalankan dapat berjalan dengan lancar dan sesuai dengan kehendak-Mu ya Bapa. Di atas segala itu Tuhan, kami juga memohon supaya tidak ada gangguan atau apapun itu yang mencoba mengganggu kami, dan kiranya Engkau yang memberkati setiap proses jalannya kegiatan kami pada saat ini Tuhan Yesus. Hanya inilah doa anak-Mu yang dapat kami sampaikan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Santo Yosef. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih untuk Florensi. Tepuk tangan dulu dong buat Florensi. Coba dicek bawahnya masing-masing ada sampah enggak? Belajar geografi nggak boleh sambil ada sampah loh. Oke. Margaret ada sebutir kecil di sana. Sudah bersih ya? Kalau kelasnya nyaman, belajarnya juga enak gitu ya. Baik, gimana 11 sosial 2 hari ini? Datang semua? Coba Ibu cek ya. Kalau Ibu panggil namanya, jawabannya semangat Bu gitu ya. Baik, Alfredo Situmorang, Argin, Semangat, Bu. Cahaya, Wiluda, Yohana. Oke, tepuk tangan dulu untuk kalian karena sudah bersemangat. Oke, supaya kita lebih semangat lagi sebagai profil pelajar Pancasila, mari kita berdiri bersama-sama. Kita akan menyanyikan lagu nasional yaitu Garuda Pancasila. Kita hanya nyanyikan 1 ayat saja ya. Semangat ya. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, bridadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Oke, tepuk tangan semangat lagi. Silakan duduk. Hari ini sebelum kita memulai pelajaran kita hari ini, Bu Rika pengen tahu Bu Rika pengen tahu perasaan kalian hari ini gimana? Senang. Terus ada yang bad mood nggak? Ada yang happy? Oke. Ibu minta 5 orang aja, 5 orang melihat perasaannya yang ada di depan. Oke? 5 orang.
Ayo, mana ketemu? Isabel apa ketemunya? Maju ke depan. Oke, Putri, coba klik. Baik, ini kebetulan ada yang lapar, ada yang semangat, ada yang ini. Yuk bilang dulu sama temennya. Hey Besti, geografi itu menyenangkan loh, yuk. Pegang. Hey Besti, geografi itu menyenangkan. Lagi. Hey Besti. Geografi itu menyenangkan loh. Mantap. Oke, geografi itu menyenangkan. Sekali lagi, geografi itu menyenangkan. Mantap. Minggu lalu kita kan udah masuk materi nih, ya, dinamika kependudukan. Ya, dinamika kependudukan itu adalah perubahan jumlah penduduk satu wilayah. Ada 3 faktor yang mempengaruhinya. Kelahiran, migrasi. Hari ini kita akan ketemu pelajaran baru lagi. Ya, ketemu pelajaran baru lagi. Jadi hari ini kita akan belajar kalau tema besarnya kualitas dan kuantitas penduduk. Tapi Ibu akan bagi jadi 2 pertemuan. Minggu ini kita di sini dulu nih membahas kualitas penduduk. Minggu depan kita pinjam lab komputer. Ngapain Bu Rika? Kita akan belajar kuantitas penduduk. Ya, kita nanti di pertemuan kali ini tujuan pembelajarannya adalah nanti Ibu kasih dulu video pembelajaran sama kamu tentang apa sih kualitas penduduk. Setelah itu nanti Ibu kasih masalah. Wah, Bu Rika mah selalu kasih masalah. Begitu ya. Tapi bukan hanya masalah yang Ibu kasih, nah Ibu minta solusinya dari kalian. Kira-kira kalau saya kasih masalah begini, ya, sama si Irfan, apa solusinya? Begitu. Saya kasih masalah ke si Cornel, apa solusinya? Nggak usah dipikirin sendiri, dipikirinnya bareng-bareng. Setelah itu, setelah saya nanti lampirkan video, saya tampilkan video, saya kasih LKPD seperti biasa. Nanti di LKPD-nya itu kamu kerja kelompok, kamu mampu menguraikan permasalahan yang berkaitan dengan kualitas penduduk, kemudian kamu mampu mencari solusinya, dan kamu berani memaparkannya nanti di depan. Oke, jadi teknik penilaiannya hari ini itu adalah problem based learning. Jadi kita akan sama-sama memecahkan sebuah masalah. Siap? Siap. Biar nggak apa banget gitu ya, biar nggak, ini kan jam-jam siang, jam-jam rawan ya. Oke, kita main game dulu. Benar atau salah? Ya, benar atau salah? Apa ini, Bu? Judulnya di situ 10 kota terbesar dan terpadat di dunia. Sebenarnya ini kaitannya karena ke kuantitas, karena jumlah penduduk. Jawabannya kamu lihat data di depan. Kamu cukup jawab benar atau salah. Contoh ya, contoh. Bu Rika ambil contoh. Benar atau salah, Beijing lebih padat daripada Osaka. Kalau dari situ soalnya Beijing lebih padat daripada Osaka. Jawabannya benar. Karena di data dia Beijing lebih banyak ya kan? Oke, bisa? Oke, saya ini ya, keliling ya. Benar atau salah? Biar seru, kita hitung dalam 5 detik. Siap? Siap, Bu. Oke, gak usah takut. Gampang kok, gampang. Oke. Benar atau salah, Sarah? Meksiko lebih padat daripada Delhi. 1. Salah, Bu. Oke, benar atau salah? Salah. Isabel mau jawab benar. Mana Delhi, Isabel? Itu, Bu. Meksiko? Nomor 5. 5. Berarti jawaban Sarah itu benar. Meskipun dia menjawab kata salah. Nah, ini adalah pemantik ya dari Bu Rika, karena hari ini kita akan fokuskan materi kita itu adalah di kualitas penduduk. Oke, silakan dilihat video berikut ini. Halo, bertemu lagi dalam pelajaran geografi bersama dengan Ibu Rika. Materi kita kali ini kelas 11 adalah kualitas dan kuantitas penduduk. Nanti kita akan membahas menjadi 2 pertemuan. Jadi kita akan fokuskan hari ini hanya fokus pada kualitas penduduk saja. Masih itu kualitas penduduk. Jadi kalau bicara yang namanya kualitas, berarti itu ada kaitannya dengan apa? Dengan yang namanya mutu. Ya, jadi kualitas penduduk itu adalah
dalam aspek fisik dan non-fisik yang meliputi kesehatan, pendidikan, pekerjaan, tingkat sosial, ketahanan pangan, kemandirian, bahkan kecerdasan. Nah, itu dasar kita untuk melihat yang namanya mutu dari penduduk tersebut. Salah satu indikator dari kualitas penduduk itu adalah indeks pembangunan manusia. Jadi ini adalah salah satu cara untuk mengukur taraf kualitas fisik dan non-fisik penduduk. Tiga indikator utama IPM itu adalah kesehatan, pendidikan, dan ekonomi. Program ini juga menggunakan tiga dimensi dasar, yaitu namanya hidup, pengetahuan, bahkan standar hidup yang layak. Kita nanti ya, cuma sekian penjelasan dari Ibu ya. Kita lanjut untuk mengerjakan KKPD. Terima kasih, Tuhan memberkati. Kira-kira dari penjelasan sederhana Ibu, ada yang bisa nangkep nggak? 3 indikator tadi menentukan kualitas penduduk. Siapa yang mau coba jawab? Yang pertama yaitu ada kesehatan, pendidikan, dan juga pendapatan per kapita. Oke, pendapatan per kapita. Tepuk tangan dong buat teman kalian berdua. Benar ya? Ada kaitannya dengan yang pertama tadi ada kesehatan, kemudian ada pendidikan, ada pendapatan per kapita. Tadi Bu Rika ada nyorotin, sekarang kan sering nih, Bu, mental health-ku Bu. Aduh Bu, no bullying Bu, no bullying. Gitu ya, mental health. Ya, tadi ada masuk nggak sih di situ? Ada Bu. Ada. Jadi kesehatan itu bukan berarti kondisi fisikku nggak sakit, nggak demam, nggak flu, nggak kena covid, nggak kena ini, bla 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 bla. Ternyata bukan itu. Kesehatan itu tadi berkaitan dengan apa aja? Fisik, baru mental, baru spiritual. Kalau kesehatan spiritual yang gimana tuh? Ya, bagaimana kaitan kita kepada pencipta kita, apapun agamanya, ya, seperti itu. Kemudian masuk tingkat pendidikan. Kenapa sih kategori pendidikan itu masuk ke dalam kualitas? Semakin banyak penduduk tersebut yang memiliki pengetahuan, memiliki pendidikan, pola pikirnya semakin lebih maju. Terakhir tadi adalah pendapatan per kapita. Artinya pendapatan per kapita di ekonomi udah dipelajarin ya. Pendapatan per kepala rumah tangga. Oke? Menurut kalian nih, ini belum masuk ke soal nih. Pendapatan per kapita Indonesia kira-kira gimana? Gini atau begini? Atau begini? Gini atau begini atau begini? Naik turun. Kenapa naik turun? Menurut kalian Indonesia negara yang kaya nggak sih? Kaya. Tapi kenapa nggak maju? Nanti di kelas 12 itu kita bahas. Oke? Ya, pendapatan per kapita kalau dikatakan kenapa masih tergolong rendah Indonesia? Indonesia bukan nggak ada orang kayanya, tapi ada juga yang kurang mampu. Nah, biar lebih mantap lagi, minggu lalu Ibu sudah bagi kalian ke dalam kelompok. Kalian pasti bertanya-tanya, untuk apa ya dibagi Bu Rika ini kelompok kami? Ya, aku maunya sama si Anu. Kami Bu, seragam semua Bu. Yang itu orang itu dikumpulkan, begitu ya. Ada apa sih? Hari ini Bu Rika akan kasih masalah sama hidupmu. Weh, masalah sama hidupmu. Kan ya, masalah di hadapanmu. Permasalahannya nanti beda-beda. Semuanya berkaitan dengan permasalahan kualitas penduduk. Semuanya berkaitan dengan kualitas penduduk. Jadi ini sudah Ibu bagi ke dalam 6 kelompok. Nanti kamu cari nih apa sih yang menyebabkan masalah kependudukan di Indonesia ini. Salah satunya saya ambil contoh itu ada penduduk miskin. Ada juga garis kemiskinan, ada juga upah, ada juga melek huruf, kesehatan. Nah, itu saya ambil di situ. Apa sih penyebabnya ini? Terus kamu kasih solusi. Solusinya boleh kamu cari dari internet dan kamu anggap oh ini kayaknya bisa nih diterapkan di Indonesia. Main data kita hari ini. Nanti kalau kamu lulus dari SMA Abdi Sejati, siapa tahu rezekimu ada yang diterima di Badan Pusat Statistik, setidaknya udah ada ingatannya, oh kemarin aku belajar geografi begini nih. Amin. Siapa sih yang nggak mau jadi PNS ya kan? Oke? Jadi waktu pengerjaannya kita lihat ya timelinenya di sini. Ini sekarang 12.07. Mengerjakannya
Hanya 15 menit bisa? Ih. Ih. Kan nanti dibagi tugasnya sama temennya, dibagi. Karena itu kan ada penilaian sendiri. Kau cari ini, kau cari ini. Ya. 15 menit saya kasih waktu untuk mengerjakannya. 15 menit ini hasilnya nanti kamu tampilkan dia di Canva. Kamu ngeditnya di Canva biar enak, di handphone ada. Sudah? Terus Bu, hanya satu itu aja kami kumpul? No. Jawaban yang kamu buat di Canva dan nanti hasil diskusi kamu pindahkan di catatannya. Oke, di catatan kamu. Jadi nanti ada juga nanti saya cek lagi catatan kamu, benar nggak sih kamu tulis yang sudah kalian kerjakan. Terus setelah nanti dikumpul Bu, dikirimnya kemana? Dikirim aja ke grup 11 sosial 2. Sudah dikirim ke grup 11 sosial 2. Berarti timelinenya adalah waktunya ya, supaya jangan lama-lama. Pukul 12.08, 15 menit kemudian berarti pukul 12.23. Bisa? Bisa ya? Senyum-senyum si Alfredo. Bisa nggak ya Bu? Bisa. Kalau bareng-bareng pasti bisa. Terus nanti dikerjain, habis itu maju nanti presentasi. Di akhir nanti ada lagi assessment yang berkaitan dengan yang tadi sudah Ibu jelaskan. Oke? Kalau ada pertanyaan boleh ditanyakan kepada Ibu. Kalau tidak ada, saya bagi LKPD-nya. Oper ke belakang, Mang. Selamat bekerja. Diskusi boleh nggak Bu ngomong-ngomong? Ya boleh lah, namanya ini. Siapa yang ngerjain kanvanya? Oh, Margaret. Ini siapa yang ngerjain di kanvanya? Kesimpulan dari datanya itu dibuat. Itulah kan penyebabnya lah itu. Masalahnya. Jadi buat simpulannya. Nanti kalian kan kalau kalian buat nih penyebab, kalian kasih solusinya kan. Simpulkanlah di akhir gitu. Nanti kesimpulan. Dari kalian. Makanya bisa ambil sumbernya ini. Dia nanti kalian tampilkan ya, data kalian tuh dari mana. Oke? Oke? Time out, silakan semuanya mengirim. Ayo. Kita spin ya. Wah, oke, Prita sudah. Bisa kita spin kelompok siapa? Dadah. Baik, terima kasih. Selamat siang teman-teman. Pertama-tama mari kita panjatkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul di kelas ini. Kami juga tidak lupa berterima kasih kepada Ibu Rika Layasisian yang sudah memberikan kami kesempatan untuk memaparkan materi kami. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri kami. Perkenalkan, nama saya Intan Rohana Silalahi. Nama saya Indriani Rambe. Nama saya Sarah Utapea. Nama saya Martina Priyan Samosir. Nama saya Dumu Parlen Senturi. Materi kami yaitu jumlah data kemiskinan yang ada di Indonesia pada tahun 2023. Ini adalah jumlah data kemiskinan di Indonesia tahun 2023 yang dimana penyebab dari kemiskinan di Indonesia adalah yang pertama, laju pertumbuhan penduduk yang tinggi, yang kedua, meningkatnya angka pengangguran, yang ketiga, pendidikan yang rendah, yang keempat, lapangan pekerjaan yang terbatas. Untuk solusinya akan dijelaskan oleh Saudari Indri. Untuk solusi untuk mengatasi kemiskinan, yang pertama, 1. Memberikan bantuan sosial dan subsidi kepada masyarakat yang kurang mampu. Yang kedua, membangun infrastruktur pelayanan dasar bagi masyarakat. Yang ketiga, memperluas fasilitas atau sarana prasarana untuk sekolah. Yang keempat,
memperluas atau meningkatkan lapangan pekerjaan bagi masyarakat. Adapun solusi dari diri sendiri yaitu memiliki kesadaran untuk mau berusaha. Jika kita mau berusaha, pasti ada jalannya. Baik teman-teman, demikian yang dapat kami bisa paparkan. Jika ada bagi teman-teman yang belum dapat dimengerti, kami persilakan untuk bertanya. Berapa pertanyaan, Intan? 2, Bu. Oke, 2. Yuk, siapa yang mau bertanya? Itu. Baik, kami persilakan Saudari Vinopcer. Kuat ya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Pertanyaannya, apa saja dampak dari kemiskinan bagi negara? Siapa? Ini satu kelompok berebut. Siapa nih? Apa saja kategori penduduk miskin menurut Biro Pusat Statistik? Apa saja? Apa saja kategori penduduk miskin menurut Biro Pusat Statistik? Pertanyaan dari Saudari Putri Anggun akan dijawab oleh Saudara Domo. Kuat ya Domo, suaranya ya. Oke, saya akan menjawab pertanyaan dari Saudari Putri. Apa saja kategori penduduk miskin menurut Biro Pusat Statistik? Jawabannya adalah ada 3 kategori, yaitu penduduk hampir miskin, penduduk miskin, dan penduduk sangat miskin. Apakah Saudari Putri puas? Terima kasih. Baik, pertanyaan dari Pinopcer akan dijawab oleh Saudari Sarah. Apa dampak kemiskinan bagi negara Indonesia? Yang pertama, meningkatnya angka kriminalitas. Yang kedua, terjadinya kelaparan atau muncul berbagai masalah kesehatan di masyarakat. Yang ketiga, angka kematian meningkat. Bagaimana Saudari Pinopcer? Terima kasih. Baik, buat teman-teman ada yang ingin bertanya? Baik, kami persilakan Saudari Celsia. Terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya ingin bertanya tentang solusi dari diri sendiri. Menurut kelompok, contoh dari solusi itu seperti apa? Oke, ke penyebab ya. Baik, pertanyaan dari Saudari Celsia akan saya jawab sendiri. Maksud dari solusi dari diri sendiri, memiliki kesadaran diri untuk mau berusaha, yaitu kalau kita sudah tahu keadaan kita miskin, kita nggak boleh menetap di zona nyaman kita. Kita harus mencari bagaimana kita keluar dari kemiskinan ini. Jadi kita harus terus berusaha untuk bisa keluar dari zona kemiskinan. Bagaimana Saudari Celsia? Kita berusaha untuk mencari pekerjaan. Bukan kita mencari pekerjaan sebagai copet, tapi kita mencari pekerjaan yang dari hal-hal kecil, mungkin menjadi membantu teman-teman, mencari teman-teman yang sudah membuka lowongan pekerjaan. Bagaimana Saudari Celsia? Pokoknya intinya jawaban dari kelompok 1, jangan begini, udah tahu miskin, begini lagi. Nah, itu maksudnya ya? Iya. Oke, mantap. Tepuk tangan dong buat kelompok 1. Oke, bisa ditanya kesimpulannya? Dari kesimpulan dari materi presentasi kami ini adalah banyaknya penyebab dari dari kemiskinan di negara kita ini. Walaupun kemiskinan banyak memiliki penyebab, tetapi ada juga beberapa solusi yang bisa untuk mengatasi kemiskinan ini. Bagaimana teman-teman? Apakah kita dapat menerima?
Baik, sekian dari presentasi kami. Jika ada kesalahan dalam penuturan kata, dalam kelakuan kami sebagai presentator, kami minta maaf. Terima kasih. Nggak apa-apa kalau masih ada pertanyaan, nanti boleh dilanjutkan minggu depan. Ditahan dulu seleranya, oke? Ini udah dari, kami mau nanya loh bu, gitu. Tapi apa boleh buat waktu kita terbatas, ya? Memang kalau membahas kualitas penduduk ini nggak ada habis-habisnya, nggak akan habis. Belum lagi minggu depan kita belajar, pernah mendengar istilah Gen Z nggak? Pernah dong. Gen Z, generasi milenial dan kawan-kawan itu minggu depan. Jadi jauh lebih menarik lagi, ya. Jauh lebih menarik lagi. Memang materi dinamika penduduk itu nggak ada habisnya untuk dibahas, dan kalau digali kayak tadi ya, sebenarnya karena kita batasi waktu aja. Seandainya nggak dibatasi waktu, mungkin kelompoknya Intan lama di sini. Oke, sebelum kita menutup pelajaran kita hari ini, Bu Rika pengen lihat dulu, ya, kemampuan kalian. Nanti Bu Rika akan bagikan untuk asesmen pengetahuan. Boleh dibantu Irfan? Sudah? Sambil dibagi, Bu Rika ambil kesimpulan satu orang satu, ya Bang? Bagi satu orang satu. Kesimpulan dari materi hari ini dan dari presentasi, kualitas berarti bicara tentang mutu. Ya, ada 3 indikator tadi, yaitu pendidikan, kesehatan, tingkat pendapatan penduduk. Kebetulan yang kita bahas tadi masih berkaitan dengan yang namanya tingkat pendapatan, karena membahas yang namanya garis kemiskinan. Ada banyak penyebabnya, ada banyak solusi yang sudah diberikan oleh teman-teman kalian. Oke? Baik, soal sudah ada di depan, silakan dijawab. Waktunya tidak lama, waktunya nggak lama ya untuk menjawabnya. Waktunya hanya sebentar saja. Kemudian, seperti biasa, silakan dijawab juga refleksinya. Ya, refleksi ini menunjukkan ambak. Apa manfaatnya bagiku? Apa yang harus kita siapkan untuk pertemuan minggu depan? Boleh dicari-cari yang namanya kuantitas penduduk itu apa? Apalagi yang namanya komposisi penduduk. Dicari dulu materinya, di buku paket kamu juga itu ada. Apa sih Gen Z? Apa sih itu Gen Y? Jadi minggu depan kita sudah lebih siap. Oke? Terima kasih untuk pertemuan hari ini. Terima kasih untuk 11 Sosial 2. Kamu anak yang hebat. Kamu bisa menemukan solusi dari berbagai permasalahan yang sudah Ibu buat. Dan kamu sudah mengirimkannya. Tepuk tangan sekali lagi buat kamu. Kita akan tutup pertemuan kita hari ini dengan tetap mengucap syukur kepada Tuhan. Angka berapa kira-kira yang mau kita pilih? Waduh. Angka berapa? 20. Ayo dong. Mari kita bersatu dalam doa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, terima kasih Tuhan, Engkau telah memberkati kami selama kami menjalankan aktivitas kami. Sebentar lagi kami pulang ke rumah kami masing-masing. Kiranya Engkau berkati kami di jalan, Engkau berikan kami kesehatan. Terima kasih Tuhan, amin. Santo Yosef. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Udah rapi bukunya? Beri salam kepada ibu guru kita. Selamat siang, silahkan pulang. Oke, boleh kembali ke tempatnya masing-masing.